Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu moderator dan bapak-bapak, Ibu para cerdik pandai, para profesor, para doktor, para pimpinan institusi, dan tentu sahibul bait dari ITB, dan seluruh hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, yang saya muliakan, saya hormati, termasuk juga rekan saya dari Banyuwangi yang saya banggakan. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada Pusat Halal ITB, Pusat Halal Salman, yang mengundang saya pada pagi hari ini untuk bersilaturahim bersama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya ini seorang santri. Saya diajarkan untuk kemanapun ya niatnya menuntut ilmu. Sebabnya saya tadi sampaikan ke Ibu moderator, saya tidak perlu panjang-panjang, 10 menit saja. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal yang saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu jauh lebih tahu dibanding saya. Cuman karena untuk lebih afdolnya lah, maka saya bicara sekitar 10 menit, dan setelah itu insya Allah kita ada dialog mungkin, di mana mudah-mudahan saya bisa membawa banyak bekal untuk nanti saya sampaikan ke teman-teman di Lombok dan Sumbawa di NTB untuk terus mengembangkan wisata halal di daerah kami. Bapak Ibu semua, saya mulai dari apa yang dibaca oleh anak kita tadi atau Qorik tadi. Jadi beliau itu membaca 3 ayat dari Suratul Jumu'ah, ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 10-nya itu menyebutkan fa'idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat itu adalah izin sekaligus dorongan bagi semua umat, khususnya umat Islam dan tentu seluruh umat manusia, untuk beraktivitas yang positif, untuk bekerja, membangun ekonominya, membangun termasuk ke dalamnya pariwisatanya. Nah, di ayat itu bagian terakhir disebutkan wazkurullaha katsiran. Semua aktivitas itu harus dikaitkan atau tidak lepas daripada zikrullah. Zikrullah tentu tidak hanya bermakna melafalkan asma Allah, tapi juga mengingat ajaran-ajaran, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai panduan di dalam melaksanakan semua aktivitas. Nah, ketika itu terjadi, aktivitas yang positif termasuk di sektor pariwisata dikaitkan dengan prinsip-prinsip ilahiyah, maka la'allakum tuflihun. Disitulah diharapkan dan dipastikan akan terjadi keberhasilan dan kesuksesan. Jadi apa yang dibaca oleh anak kita tadi itu menurut saya adalah satu prinsip utama bahwa pariwisata ini sebagai satu bagian aktivitas positif yang menjadi untuk di Indonesia salah satu sumber dari pengembangan Indonesia ke depan yang sangat potensial. Kalau ingin benar-benar berhasil, sukses dan berkah, maka dia harus digandengkan dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Dalam bahasa kita itulah wisata halal. Untuk NTB, Bapak Ibu Saudara sekalian, NTB itu dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Bahkan bukan 1000 sebenarnya, sudah hampir 5000 masjid. Nah, dulu ketika saya diamanahkan 2008, saya berpikir bersama teman-teman, kira-kira apa hal yang bisa kita gunakan untuk memicu semangat pembangunan NTB. Setelah lama berdiskusi dengan beberapa sahabat, kami sampai pada kesimpulan bahwa ada satu fakta sosial yang luar biasa di NTB. Fakta sosial itu adalah semangat keberagamaan yang luar biasa. PR-nya, bagaimana fakta sosial itu kita transformasikan menjadi modal sosial.
Nah, itu sebabnya visi NTB dari 2008 itu sampai sekarang kata pertamanya selalu beriman. Kenapa beriman? Ya dengan kesadaran penuh bahwa fakta sosial, semangat keberagamaan itu harus menjadi modal yang kokoh untuk membangun NTB. Nah, dari visi inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian, kemudian ada pengalaman. Saya langsung kepada beberapa hal saja. Ada pengalaman yang menyebabkan saya mengambil kesimpulan bahwa pendekatan untuk di NTB sehingga satu pembangunan itu bisa memiliki sustainabilitas atau keberlanjutan. Pertama, pelibatan masyarakat dengan sebenar-benar pelibatan, tidak hanya secara formal, tapi sejak awal dari pencurahan ide dan gagasan sampai kemudian perumusan program dan pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, pendekatan eco perspektif, bahwa semua proses pembangunan itu tidak boleh menurunkan kualitas lingkungan. Dan yang ketiga adalah pembangunan atau program yang memastikan bahwa nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu teradopsi dalam program itu. Nah, pendekatan ketiga ini kemudian kita coba terapkan di dalam pariwisata. Pariwisata di NTB tidak mungkin menurut keyakinan kami bisa sustain, berkelanjutan, akan panjang dari generasi ke generasi kecuali kalau pariwisata yang dikembangkan itu menghormati dan mengadopsi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Itulah nilai keberagaman. Nah, dari situ kemudian lahir komitmen bahwa memang di NTB ini kalau kita ingin pariwisatanya terus berkembang dari generasi ke generasi, maka harus dikembangkan pariwisata yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat. Itu sebabnya sejak beberapa tahun yang lalu sudah ada semangat untuk membangun pariwisata halal ini. Cuma memang Bapak Ibu, ada satu kegampangan memang pada kegampangannya adalah syukur nggak mati lampu ya, karena di NTB itu masih sering mati lampu. Ada kegampangan. Kegampangan pertama apa? Dari sisi istilah Bapak Ibu. Jadi dulu ada beberapa istilah yang menjadi perdebatan. Apakah istilahnya itu wisata syariah, wisata keluarga, wisata halal, atau wisata islami? Alhamdulillah kegampangan itu selesai. Kemudian diadopsi menjadi wisata halal. Walaupun terakhir saya dengar juga ada ide untuk juga memunculkan istilah family tourism, family friendly tourism, wisata ramah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat yang ada sejak beberapa tahun itu kemudian alhamdulillah menemukan perjumpaan dengan komitmen Bapak Menteri Arief Yahya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa implementasi itu penting, langkah-langkah real dan nyata itu sesuatu yang paling utama, saya dalam konteks pengembangan wisata halal ini berani mengatakan bahwa komitmen dari pemimpin itu juga sangat penting. Jadi ketika ada komitmen dari negara, ada arah yang jelas dari Bapak Menteri Arief Yahya, maka berjumpa dengan kehendak pemerintah daerah, khususnya di NTB, di Lombok dan Sumbawa. NTB kemudian mendeklar bahwa kita siap untuk membangun wisata halal di NTB. Apa kemudian lanjutan dari deklarasi itu Bapak Ibu Saudara sekalian?
Kami di NTB membangun kesepakatan dengan seluruh pemangku amanah pembangunan, mulai dari DPRD-nya, kemudian para bupati, dan yang paling utama dari para pelaku wisata. Kenapa dengan DPRD dan pemangku pemerintah penting? Karena menurut kami satu komitmen itu harus mewujud di dalam dua hal untuk konteks pemerintahan. Yang pertama dari sisi policy, dan yang kedua dari sisi budgeting. Apa polisi yang bisa diberikan? Ya tentu kalau dalam konteks saya sebagai gubernur, kami di daerah itu yang paling mentok, regulasi paling tinggi yang bisa kita buat itu adalah perda atau peraturan daerah. Alhamdulillah Nusa Tenggara Barat 2016 ini sudah memiliki perda tentang wisata halal. Nah, perda ini kelanjutan dari pergub yang kami buat pada tahun 2015. Jadi pergub itu lahir, dari pergub itu kemudian menjadi bahan untuk kita diseminasi dan diskusi dengan DPRD dan para stakeholder pembangunan. Semua punya kesepahaman, lahirlah perda itu. Kemudian tataran yang kedua adalah budgeting. Budgeting itu tidak usah diteorikan, yang paling real dan nyata berapa daerah mengalokasikan anggaran pembangunan untuk sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal. Alhamdulillah di NTB juga mungkin agak beda dengan yang disampaikan Pak Budi tadi. Kalau di Sumatera itu baru ada 3 restoran yang bersertifikasi halal. Kalau di NTB tahun 2016 ini saja itu sudah lebih dari 500 hotel dan restoran yang bersertifikasi halal. Nah, kami inginnya itu semuanya bersertifikasi halal. Tapi kalau dikuantitatifkan, mudah-mudahan dalam tahun 2017 bisa sampai 2000 hotel dan restoran itu bersertifikasi halal. Dari mana sertifikasi itu? Nah, di sini juga dilihat keberpihakan dari pemerintah daerah. Memang upaya-upaya persuasi kita lakukan. Jadi ketika dalam proses sosialisasi wisata halal ini, yang paling banyak resisten adalah para pelaku wisata. Jadi ada satu image Bapak Ibu bahwa ketika hotelnya itu misalnya menjadi hotel yang bersertifikat halal, itu artinya menutup pintu buat wisatawan non-muslim. Nah, itu yang perlu kemudian kita jelaskan bahwa dengan sertifikasi ini bukan menutup pasar yang sudah ada, tapi justru membuka peluang pasar baru. Siapa pasar baru itu? Para traveler atau pelancong muslim yang ingin mengkonsumsi segala sesuatu dalam perjalanan mereka yang comply dengan syariat Islam. Nah, proses ini berjalan. Alhamdulillah semua punya kesepahaman, tapi ternyata memang tidak cukup hanya dengan upaya persuasi atau kesukarelaan. Harus ada insentif, dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Nusa Tenggara Barat. Kami sengaja dan khusus mengalokasikan anggaran di dalam APBD untuk melaksanakan proses sertifikasi. Jadi polanya dengan pola kerjasama dengan BSN UI ya, atau LP POM UI kalau nggak salah. Jadi pemerintah provinsi dengan LP POM UI itu kerjasama, katakanlah membuat kontrak sekaligus untuk mensertifikasi sekian banyak hotel dan restoran di Nusa Tenggara Barat. Itu berjalan alhamdulillah, dan mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang mudah-mudahan bisa semakin banyak. Impactnya apa Bapak Ibu? Saya sebagai seorang muslim, saya yakin bahwa Islam itu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia itu kalau mau dirincikan salah satunya kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ketika kita berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam satu sektor pembangunan tertentu, yakinlah bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam satu sektor itu akan menghadirkan kebaikan yang lebih dibanding sebelumnya. Dan itu
itu nyata. Di dalam kasus NTB misalnya, impact dari wisata halal itu terhadap pariwisata NTB itu kelihatan. Pada 2015 ketika NTB Lombok secara khusus mendapat 2 award. Yang pertama Best Halal Destination, kemudian yang kedua Best Halal Honeymoon Destination. Itu dalam 2 bulan peningkatannya tinggi sekali di akhir tahun karena dampak atau akibat dari award. Saya mengira bahwa ini mungkin hanya euforia sementara. Ternyata tidak. Dalam 2016, alhamdulillah, kalau Kementerian Pariwisata menargetkan peningkatan untuk NTB, kami itu provinsi yang satu-satunya diberikan target oleh Pak Menteri Arief dari 2 juta tahun 2015 harus jadi 3 juta tahun 2016. Padahal target peningkatan secara nasional itu 20%. Untuk NTB itu ditargetkan 50%. Dengan wisata halal ini kami optimis sampai akhir tahun bukan hanya 3 juta, mudah-mudahan lebih dari 3 juta itu akan tercapai. Jadi case NTB adalah satu case yang menurut saya mudah-mudahan ini bisa bertahan beberapa tahun dan seterusnya. Case yang menunjukkan bahwa mengadopsi wisata halal di dalam pembangunan pariwisata kita itu benar-benar menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan. Target kuantitatifnya pemerintah insya Allah terbantu dan bahkan mungkin terdongkrak dengan wisata halal ini. Dan tentu juga hadir pariwisata yang dalam tanda kutip lebih berkualitas, lebih sehat, lebih nyaman dan lebih ramah untuk semua. Jadi Bapak Ibu, itu sedikit tentang pengalaman Lombok dan Sumbawa, sehingga kalau provinsi-provinsi lain kemudian mendeklar wisata halal ini, saya yakin wisata halal ini akan bisa berkembang sangat pesat. Dan saya bisa sampaikan kepada Kang Deddy, kepada Ustaz Aher, kepada semua teman-teman gubernur yang mendeklar, jangan takut, jangan khawatir. Kasus NTB menunjukkan bahwa wisata halal itu mendongkrak pariwisata di daerah kita, insya Allah. Saya sampaikan tadi kepada Pak Budi bahwa kalau kita ingin wisata halal ini berkembang lebih cepat, maka memang yang mengadopsinya harusnya adalah daerah-daerah yang memang pariwisatanya sudah berkembang. Kenapa Bapak Ibu? Kan yang namanya pariwisata itu pendekatannya akan sukses, segmen itu akan bisa booming kalau ada perjumpaan yang maksimal dengan para wisatawan. Artinya ketika wisatawan itu mudah atau familiar kemudian mengakses satu segmen itu dengan mudah, maka pasti segmen itu akan booming. Tapi kalau wisata halal diadopsi oleh daerah yang belum berkembang sama sekali pariwisatanya, itu kerja 2 kali. Ya, kerja pertama memperkenalkan pariwisata, kerja kedua adalah memperkenalkan tentang wisata halal di daerah. Tapi ketika wisata halal itu diadopsi oleh daerah-daerah yang sudah maju, Banyuwangi, Bandung apalagi, Jogja, Jakarta, Lombok misalnya, dan daerah-daerah lain yang sudah berkembang wisatanya, maka saya yakin wisata halal ini akan meningkat berlipat-lipat pada waktu yang tidak begitu lama. Jadi saya ingin sampaikan para pelaku wisata, kalau yang hadir di sini jangan khawatir, industri usaha Anda akan jauh lebih bagus perkembangannya. Kalau nggak percaya, tanya para pelaku usaha yang ada di NTB, para pemilik hotel, pemilik restoran, para pemilik travel, dan semua pelaku usaha wisata yang ada di NTB sekarang sangat mendukung. Kenapa? Karena ternyata pengembangan segmen baru ini mendongkrak usaha mereka yang disebut dengan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, 20 menit ternyata Pak.
Jadi tidak terasa betahnya ya Pak di sini, sehingga sekali juga panjang 20 menit. Baik, sangat menarik sekali dan penting menurut saya tadi pesan-pesan dari Pak Gubernur. Yang pertama adalah bahwa NTB membangun pariwisata halal itu berlandaskan pada semangat keberagamaan masyarakat NTB, dan ada 3 pendekatan yang diterapkan oleh NTB. Pertama, pelibatan masyarakat, ekoperspektif, dan memastikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu teradopsi dalam setiap segi pembangunan termasuk juga pariwisata. Pak Gubernur juga menekankan bahwa sangat penting komitmen dari pimpinan dan sangat penting membangun kesadaran para pelaku baik pemerintah, swasta, dan termasuk juga DPRD untuk bersama-sama membangun pariwisata halal. Bentuk komitmen dari pemerintah NTB terhadap pariwisata halal itu dengan ditetapkannya Pergub pada tahun 2015 dan diperkuat menjadi Perda pada tahun 2016. Dan NTB sudah merasakan betapa banyaknya manfaat dan multiplier effect yang didapatkan dengan pengembangan atau penerapan konsep pariwisata halal di NTB ini. Baik, saya akan menanyakan pada Bapak, masih punya waktu 10 menit? Oh punya, 10 menit, 15 menit. Kita beri waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kita bagi per termin. Termin pertama, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat waktunya untuk termin berikutnya. Baik, yang pertama Bapak dengan kacamata di atas. Ya, silakan Pak, sebutkan nama, asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Pertanyaan mohon singkat dan padat. Saya mau izin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya harus mengatakan bahwa sambutan PPK tadi sangat luar biasa dari Bapak Gubernur. Jadi saya walaupun dikatakan 10 menit, tapi sebenarnya 40 menit pun kita masih rela untuk mendengarkan tambahan dari Pak Gubernur. Pertanyaannya sederhana, nama saya M. Rizal, saya dari Kementerian Pariwisata, ditempatkan di Akademi Pariwisata di Medan, tapi saya PNS di Kementerian Pariwisata. Pertanyaan saya agak khawatir ini Bapak Gubernur, kalau ada pariwisata itu menjual halal untuk pariwisata yang tidak halal. Jadi konsepnya halal dijual, tapi sebenarnya pariwisatanya tidak halal. Bagaimana Pak Gubernur memastikan bahwa yang sekarang berjalan itu benar-benar halal, sustainable halalnya? Saya protes setelah disertifikasi, tapi kemudian sebenarnya produk yang dijual itu justru tidak halal. Jadi monitoring dan evaluasinya barangkali itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan polisi dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rizal. Berikutnya silakan di sebelah Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf dari Gerakan Pemuda Ansor. Saya pun santri Pak Gubernur, perkenalkan. Saya pernah merasakan perjalanan di NTB. Saya ini orang Makassar Pak, pernah ke salah satu kabupaten yang terdekat dari NTB itu ada namanya Pulau Sailus. Itu Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan sangat dekat sekali dengan NTB. Saya harus melakukan perjalanan dari NTB kemudian ke Pulau Sailus namanya. Pertanyaan saya, seberapa jauh NTB melakukan pressure dan bisa dirasakan oleh masyarakat di luar yang terdekat daripada NTB itu sendiri? Karena saya hampir tidak merasakan setelah berada di pulau tersebut kenyamanan dalam konteks transportasi, keterkaitan antara NTB sendiri dengan provinsi yang terdekatnya. Itu satu. Yang kedua, soal keamanan. Seberapa jauh pengelolaan sistem keamanan tentang pariwisata syariah ini? Ya, koneksitas dengan
keadaan lingkungan, dan kemudian kenyamanan terhadap orang-orang yang datang dalam pelaksanaan konteks tourism fest. Saya kira ini yang menjadi pertanyaan dari kami. Yang ketiga, GP Ansor sekarang akan mengolah di atas 1.000 hektar tanah wakaf, dan saya adalah titik ekonomi mengelola tentang wakaf ini. Mohon nanti petunjuk Pak Gubernur tentang, dan salah satu di antara wakaf ini akan kita kembangkan tentang pariwisata maupun hotel nanti. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, mohon maaf, dari Bapak duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang saya hormati, nama saya Iwan Pak, asli Bandung. Pekerjaan saya wira swasta. Yang saya ingin tanyakan Pak, pertama bahwa kita tahu dampak dari masalah yang kita harapkan yang paling utama adalah ekonomi, devisa negara yang harus kita garap masuk ke wilayah. Pertanyaan saya adalah, sesungguhnya NTB ini dalam hal ini Lombok barangkali pasar-pasar mana yang akan Bapak garap? Yang kedua Pak, bagaimana Bapak mensikapi pesaing-pesaing yang ada di sekitar NTB, khususnya sebagai Indonesia terutama. Karena bagaimana Bapak menyikapi yang paling dekat dari kita Malaysia? Karena kita tahu bahwa Malaysia ini saat ini menjadi market leader untuk paket-paket wisata Muslim dan oleh masyarakat. Juga Thailand. Karena menurut saya pariwisata yang sesungguhnya yang menjadi keinginan kita bersama adalah bagaimana kita bisa memasukkan devisa sebanyak-banyaknya. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Baik, sesi pertama atau topik pertama ini kita 3 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Pak Rizal dari Pak Medan, Pak Gubernur. Beliau tentang kekhawatiran menjual kehalal. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi untuk kekhawatiran itu pasti ada ya Pak Rizal, tapi kan secara formal itu kita kunci di perda. Di perda itu kan ada sanksi-sanksi terhadap misalnya penyedia produk tertentu yang mengklaim halal tapi tidak halal. Jadi ada sanksinya di sana. Yang kedua tentu law enforcement-nya. Ya, terus ada monitoring bersama dengan termasuk dengan asosiasi-asosiasi untuk memastikan bahwa para pelaku yang memang sudah punya sertifikat halal itu tetap komit terhadap terhadap sertifikasi. Nah tentu itu tidak menjamin 100% Pak ya, tetapi dengan sistem yang dibangun saya yakin bisa meminimalisir penyimpangan seperti itu. Kemudian Pak Abdul Rauf tentang konektivitas NTB dengan yang lain, betul Pak, bahwa NTB itu kan provinsi kepulauan yang satu dari 8 provinsi kepulauan di Indonesia. Kita punya 280 pulau, 2 pulau besar Lombok dan Sumbawa, yang lain itu gili-gili atau pulau-pulau kecil yang sebagian sudah sangat terkenal ya. Ada Terawangan, Air, Minum, ada Sudak, ada Nanggu, dan banyak sekali gili-gili yang sangat indah. Konektivitas NTB sudah relatif cukup bagus, tapi kalau antar gili ke provinsi yang lain itu memang masih minim. Jadi itu jadi PR kita Pak ke depan untuk membangun pariwisata yang kuat, harus ada konektivitas lokal, regional, dan internasional yang semakin baik. Keamanan, dulu pernah NTB dikesankan daerah yang sangat rawan keamanannya, tapi konfirmasi terakhir dari kepolisian dan dari teman-teman keamanan, NTB itu sudah dianggap sebagai daerah yang tidak rawan. Dan menurut saya pariwisata dengan seluruh aktivitas ekonomi yang dibangun itu juga berkontribusi sangat kuat di dalam menciptakan kondusivitas daerah. Kita tahu banyak orang yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik karena masalah ekonomi. Jadi otomatis ketika ekonomi itu menggeliat, ada gerak ekonomi yang dalam hal ini pariwisata perlu kita beri apresiasi karena melibatkan langsung maupun tidak langsung demikian banyak masyarakat multi sektor, maka otomatis ekonomi akan
menjadi semakin baik dan kriminalitas serta gangguan keamanan itu jauh menurun drastis. Nah, kemudian pengembangan kawasan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa dalam konteks wisata halal misalnya, di NTB Bapak Budi tadi menyampaikan ada, kalau istilahnya itu hilal 1, hilal 2, hilal 3. NTB itu secara umum saya bisa sebutkan mungkin kita masih di hilal 1. Tapi kita ingin masuk ke hilal 2 dan hilal 3. Ada satu kawasan yang menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata di NTB namanya Mandalika. Itu ada 1000 hektar. Dari 1000 hektar itu didedikasikan sekitar 200 untuk pengembangan halal hub khusus untuk turis. Jadi di situ akan ada pembangunan hotel dan seluruh sarana pariwisata yang terintegrasi yang semuanya comply dengan standar-standar yang berlaku secara global untuk wisata halal. Itu bagian dari upaya kita untuk terus mengembangkan kawasan dan naik dari hilal 1 ke seterusnya, sehingga para pelancong baik muslim maupun non muslim, nah, saya katakan non muslim karena ternyata yang juga mengapresiasi dan memilih untuk tinggal di hotel yang bersertifikasi halal dibanding yang belum bersertifikasi halal, ternyata banyak juga wisatawan non muslim, banyak juga wisatawan mancanegara, khususnya yang membawa keluarga. Ternyata mereka memilih karena ada awareness bahwa hotel dengan sertifikasi halal ini lebih aman buat anak-anak mereka, lebih aman menonton TV-nya, berkeliling di sekitar hotel dan mengkonsumsi segala bentuk fasilitas yang ada. Jadi ini juga menunjukkan bahwa wisata halal itu tidak menyasar hanya umat Islam, pelancong muslim, tetapi itu berlaku universal kepada seluruh turis. Kemudian Pak Iwan tadi menyampaikan pasar mana? Pak Iwan, kalau kita lihat pasar dari wisata halal ini di dunia, apa yang kita peroleh sekarang ini itu masih jauh sekali, Pak. Itu belum ada, saya nggak tahu angka dari Pak Asisten Deputi, belum 2 digit, belum di atas 10%. Kita masih sedikit sekali dibanding dengan negara-negara lain yang jauh lebih dahulu secara sengaja, terencana, sistematis membangun segmen wisata halal di negara mereka. Nah, kita dalam posisi mengejar itu. Kalau kita bertanya misalnya sejauh mana sih kontribusi dari wisata halal ini untuk memperbesar devisa kita, ya tentu ketika kita membangun segmen baru di samping segmen yang sudah ada, maka itu otomatis akan men-attract wisatawan-wisatawan yang memang punya ketertarikan pada segmen wisata halal. Nah, jadi saya pikir membangun wisata halal untuk Bandung itu menghadirkan peluang-peluang yang luar biasa untuk Bandung juga, untuk teman-teman di Bandung. Menghadapi pesaing ya tidak ada jalan lain, Pak. Kalau dalam Al-Quran itu suratul Mulk itu dia berwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tetap saja ukurannya itu universal, mau Islam, non Islam, ahsanu amala. Apa yang bisa kita berikan itu harus yang terbaik. Jadi provide the best, memberikan yang paling baik. Dan pariwisata itu kalau kata Pak Menteri Arief, yang penting aman dan nyaman. Dan salah satu dari detail dari kata nyaman itu adalah pelayanan yang terbaik, semua yang terbaik. Jadi kalau Bandung ingin lebih daripada Malaysia, ya tentu Bandung harus memberi servis yang terbaik. Kalau Lombok ingin menarik wisata dari mancanegara di segmen wisata halal lebih daripada Malaysia yang sudah 15-an tahun mengembangkan ini, ya tentu harus berlari cepat untuk memberikan servis yang terbaik. Nah, para pelaku wisata, Bapak Ibu semua lah yang tahu persis A sampai Z-nya untuk itu. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa silaturahmi kembali dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.